mengikuti pelatihan DAK 25 jam yang kelima. Dan saya atas nama panitia minta tolong sama Bapak Ibu, nanti sebelum meninggalkan kamar, sebelum meninggalkan villa ini, kamarnya tolong dicek dulu semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan dan bawa ke dalam koper Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai tertukar, yang harusnya tidak dibawa, yang harusnya dibawa ditinggalin, ya. Terus juga nanti kunci boleh diserahkan ke saya, ya, koordinator kamar, kuncinya nanti dikembalikan ke saya. Dan kembali lagi jangan sampai nanti jam istirahat boleh mulai packing, kalau sudah di packing boleh masukin barang-barangnya ke kendaraannya masing-masing, karena villa ini nanti kembali akan ditutup. Setelah kita keluar dari sini, villa akan kembali ditutup gitu ya. Jadi kembali lagi tadi jangan sampai ada yang ketinggalan, karena nanti kunci akan saya bawa pulang dan dikembalikan ke pemilik di BSD. Jadi akan repot sekali kalau misalkan nanti ada barang yang tertinggal. Mamang ada di sini, tapi untuk kamar-kamar Mamang tidak pegang kunci. Jadi kunci nanti akan dikembalikan kepada pemilik villa. Jadi kembali lagi, pastikan nanti pas jam break Bapak Ibu cek kamarnya masing-masing, lihat barangnya jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Terus nanti kunci boleh dikembalikan ke saya. Dan sebelum kita mulai acara ini, supaya nanti acara hari ketiga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya, tetap semangat dan sehat sampai pulang, sampai ketemu dengan keluarga masing-masing dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun. Kita akan mulai dengan berdoa, ya. Mari kita berdiri untuk baik, sama-sama. doa akan dipimpin oleh Joson Bing Bahagianto, didampingi oleh Joson Handri dan Joson Dadang. Kepada para petugas saya silakan.
Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, Khalik semesta alam, dengan sifatmu yang Tuhan pemimpin, di dalam bimbingan rohani Tahun Kesucian Sebutuh Kumpul, penyertaan segenap para seni, Kincai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti atas segenap berkah, rahmat, serta karunia yang telah kami terima di dalam kehidupan dan penghidupan sampai saat ini. Khususnya pada hari ini, tanggal 28 November 2021, kami telah melaksanakan acara Diklat Agama Konghucu yang kelima. Senantiasa Tuhan memberikan berkah karunia kepada kami sekalian, sehingga kami senantiasa di dalam bimbingan rahmat dan pengertian, sehingga kami semua dapat sehat dan dapat melaksanakan segala aktivitas kami di dalam acara DAP kelima ini. Ya Huang Tian Sangti, pada hari ini pula kami akan menyelesaikan segala acara DAP kelima ini dengan kasih dan rahmat Tien. Semoga semua ini dapat kami laksanakan dan kami lalui dengan penuh berkah, rahmat, karunia Tien, sehingga kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing beroleh pembekalan di dalam diri kami masing-masing, di dalam kami menjalani kehidupan dan penghidupan ini. Huang Tian Sangti yang Maha Agung, bimbinglah tuntunlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Cincai. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti. Senantiasa kami beroleh bimbingan dan tuntunan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan dan penghidupan. Beroleh senantiasa kami kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi kehidupan dan kehidupan. Puji dan syukur kehadirat Dia. Semoga dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan-kelemahan, dari sifat lugu pada Dia, dari sifat sesal penyalahan terhadap sesama manusia, melainkan dapatlah senantiasa kami berusaha tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguh dan kuatkanlah iman kami, yakin Dialah senantiasa penyelidik, pelindung, dan penyerta di dalam kehidupan. Maha besar Dian Khalik yang Maha sempurna. Dian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Dian Yude. Santai. Jikung. Chai Jikung. San Jikung. Wei De Dung Dian. Sanjai. Namanya ada Bapak.
Puji Sinsin. Ya, para teman sekalian, baik tetungtian. Gimana, masih semangat? Udah kangen bantal guling di rumah ya? Ya, sama ilernya ya? Iya lupa. Ya, baiklah hari ini kembali kita akan laksanakan post test. Mohon di dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Apapun hasil yang didapat tidak mempengaruhi para tocin sekalian. Nanti katanya dihukum atau tidak oleh Pak Wichandra. Tidak, walaupun saya guru, ini bukan sekolah ya. Jadi nggak akan disuruh push up seperti di OB ya. Nah jadi para tocin sekalian, ini soal post test artinya apa? Apa yang didapat pertama harus ada peningkatan artinya. Harus ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan berarti sia-sia Bapak Ibu mengikuti daripada DAK ini. Kalau yang pertama kita datang kita masih berpikir apa. Nah selama 2 hari kita mendapatkan materi pembelajaran, ya nanti akan mendapatkan peningkatan hasil. Ya syukur-syukur semuanya nilainya 100. Ya. Nah, nanti soal dibawa pulang buat refleksi di rumah. Nanti di rumah cek lagi, maka diisi dulu. Nanti yang di kertas itu selain di lembar jawaban diisi juga. Nanti kalau salah 1 tabok 1, salah 2 tabok 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi itu saja. Selamat mengerjakan dengan waktu 30. Sudah? 30 menit ya. Sudah semua? Ya, silakan. Tolong tidak buka buku ya. Walaupun bukunya sudah dibagi, bukunya disimpan. Kita sebagai umat Konghucu ya akan melakukan atau menjalankan daripada kesusilaan ya. Itu saja. Terima kasih. Cek, untuk peserta online soal post testnya udah dikirim ya di WhatsApp grup atau di chat di Zoom. Sekali lagi untuk para peserta online soalnya dapat diisi di yang ada di WhatsApp grup maupun di chat yang di Zoom ya. Soalnya sudah dibagikan.
Waktu masih panjang, jangan buru-buru. Ya. Kalau yakin 100 boleh kumpulin.
Sambil masih mengerjakan soalnya, saya mau absen nama satu-satu. Yulianto, Kiki Bahtiar, Kiki Bahtiar nggak ada. Oh, Pancuy Wijaya, Melani, Nani Bahar, Melian, Wijaya, Kesenian, Tata, Wunse, Suparman, Irwan, Josen Dadang, Chandra Leng, Nurjaya, Sudirjo, Marlia Sari, Josen Pendi, Leni, Josen Yapwan, Novita Sari, Josen Bing Bahagianto, Heri Yadi, kok Heri yang nggak ada ya. Ya, nanti bisa dilihat hasilnya pada saat istirahat hasil post-test ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut acara foto bersama. Ya, silakan. Fotografernya. Ya, jadi biasanya kalau acara-acara berantakan, kalau fotonya berantakan, maka kita ambil sesi duluan ya. Nanti semua foto akan kita kirim, semua dapat di grup masing-masing ya. Tinggal di download saja ya. Silakan. Ya, panitia itunya foto. Ya, silakan maju dulu. Baik. Ini yang offline dulu ya, nanti bareng yang online juga ya abis itu. Yang online mungkin bisa siap-siap rapi-rapi juga nih, yang belum rapi. Nyalain kameranya dulu. Tuh, nyisir dulu katanya. Yang perempuan di depan nggak apa-apa. Yang laki ada bangku dulu satu. Bangku satu deret. Jadi muat full. Tolong bantu ambil bangku masing-masing. Yang mau duduk ambil bangku. Ya. Kalau bisa yang badannya tinggi duduk. Ada bangku nggak? Bangku. Jadi 3 baris pas. Yang tinggi-tinggi badannya duduk. Kalau yang agak pendek dikit berdiri jadi seimbang.
Bangku saja bangku. Oh gitu bisa. Kui pingsin 1 jam. Yang yang online mau foto dulu. Ya kui pingsin 1 jam. Kalau sudah kui uhok. Ya peserta dulu. Siap. Ya senyum aja ya, senyum. Itu kena, itu meja dah, kayak meja harus digeser, kena foto dah. Enggak apa-apa. Proyektor nggak dipakai ya Pak Gun ya. Pak Gun mana Pak Gun? Foto proyektor nggak dipakai kan ya? Nggak pakai proyektor lagi udah. Udah nggak? Proyek. Oh yang online ya. Oh sorry. Forget. Yang offline dulu ya. Yang online boleh on cam juga dong, tolong. Yang belum on cam. Udah yang offline udah belum? Oke, tes, tunggu di situ dulu. Tar dulu, bareng yang online dulu dong. Bareng yang online. Siap ya? Bapak-bapak, ibu-ibu lihat ke kamera yang gede ya, yang offline. Siap ya? Yang online juga udah open ya. Kita foto yang slide pertama dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, mau open masker dulu sekali? Boleh? Kita copot masker dulu yang offline sekali. Siap semuanya. Udah? Kameranya mati. Bentar. Iya, dinyalain aja nggak apa-apa. Sebentar ya, sebentar. Sabar. Dimatiin tadi soalnya. Iya, dinyalain. Nah, terus itunya nyalain yang quick play. Sorry. Iya, betul. Iya, dah. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Bentar ya, yang online satu lagi nih sama panitia. Dibarengin aja ya yang ini.
Itu ada yang fotoin kali Dik. Pakai HP aja, pakai HP. Ini pakai HP ini. Oh udah, ya udah. Sip. Oke, kita foto ya. Enggak lah, kan aku ini screenshotin. Deh ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Masih cukup masker. Oke, sekali lagi ya. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Satu. Jadi matiin dong itunya. Di quick play dulu. Nah, 1, 2, 3. Ya, yang online udah selesai ya. Yang di sini mau bumerang katanya. Terima kasih yang online. Ya, para Bapak Ibu sekalian terkasih, inilah sesi terakhir yang menjadi sesi pemuncak. Kita lihat apa yang sudah diterima selama 2 hari terakhir akan terbukti dari para tocin sekalian. Untuk siang tahu ini, ya, ini kemarin sudah mendapat pembelajaran public speaking, yang artinya nanti para Bapak Ibu mengaplikasikan di dalam penyampaian, sebetulnya bukan siang tahu ya Pak ya. Jadi yang di sini adalah ceramah bervariasi dari Bapak Ibu. Jadi kita tidak menekankan untuk khotbah berhubungan langsung dengan agama. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian nanti akan menampilkan berhubungan dengan kerohanian atau agama, itu tidak ada larangan. Yang kami nilai nanti, saya tidak akan, saya dan Pak Wonsegunadi tidak akan mencari kesalahan, tidak. Dan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti akan kita review. Apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, sehingga nanti ke depannya kita bisa memperbaiki di lapangan. Ya, nah itu yang kami harapkan. Jadi nggak usah takut, nggak usah tegang, tidak seperti tahun-tahun lalu yang sampai semalaman nggak tidur karena mikirin materi yang sudah ditentukan. Ya, beruntung tahun ini untuk Bapak Ibu kita punya model pembelajaran yang lain sehingga Bapak Ibu nanti dijamin tidak akan tegang, tapi deg-degan pasti ada. Apalagi yang baru pertama tampil di muka teman-teman yang sebelumnya mungkin tidak saling kenal, ya, tidak tahu nih siapa-siapa, bahkan banyak rohaniwan sendiri yang ikut di sini untuk melihat kemampuan. Siapa tahu ke depannya para tocin sekalian yang sudah bagus, ya, nanti bisa dicalonkan untuk menjadi rohaniwan walaupun bukan kewajiban. Tapi saya pengennya setelah pulang ini langsung ke Makin minta rekomendasi. Pak, Bu, saya kan udah ikut DAK. Tolong dong direkomendasiin jadi rohaniwan. Sangat setuju kami.
Karena dengan adanya ini nanti menjadi kekuatan daripada Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan di masyarakat khususnya bagi umat Konghucu. Andaikan tidak mau jadi relawan juga tidak apa-apa, tapi tetap mengaplikasikan di dalam pelayanan. Ya, jadi nanti sertifikat ini dikopi kasih kepada ketua makin masing-masing. Pak, nih saya sudah dapat sertifikat. Di belakangnya juga kasih tahu ya nilainya berapa. Termasuk nilai post-test dan pretest. Pak, saya kemarin dapat 30, bagus ya Pak ya. Sekarang 90, bagus namanya. Kalau sekarang 80, besok 40, dijamin diomelin, lo ngapain ikut deak. Nah, takutnya begitu ya. Mudah-mudahan sih saya lihat feeling saya nggak ada yang di bawah 50 sekarang. Kalau belajar, kalau menyimak ya. Nah itu saja. Nanti Pak Gunadi akan berikan tambahan. Dan mohon maaf sementara saya akan memasukkan nilai dulu yang online maupun yang offline untuk nanti setelah pada saat istirahat bisa langsung dilihat. Ya terima kasih Baik Tungtian. Teman-teman selamat pagi. Salam kebajikan Weta Tungtian. Saya ngaturin teknis aja ya. Pertama teman-teman nih kelompok masing-masing kan pasti udah ada yang disiapkan. Ada 6 kelompok kan. Misalnya saya tanya kelompok 1 itu ada berapa orang yang mau maju? Kelas 1, kelompok 1 mana? Kelompok 1 nunjuk dulu. Nunjuk semuanya anggotanya. 6 yang maju berapa orang? Semua. 1, 2, 2, ya. Kita harus siapin juga. Nah, justru di sini keberanian, tolong keberanian, ya. Kelompok 1 2 orang ya. Kelompok 2 berapa orang? Perwakilan kelompok 2. Kelompok Wanse bukan nggak boleh. Ya. Kelompok 2 dulu, kelompok 2. 1 2. Kelompok 2 dulu. Wah, ini penggede semua, Wanse semua. Ya, ya, berarti 1 yang tampil karena 1 bukan rohaniwan. Tolong dibantu ditulis ya. Oh, Pak Jaya. Pak Jaya, oh Pak Nurjaya. Pak Yudi, tolong itu dong. Kertas aja. Oh, kelompok 2, iya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok Anggotanya dulu. Ya. Ya, anggota 3. Yang non rohaniwan turunin. Yang mau tampil? Yang tampil siapa? Niko sama Cileni. Ya. Ya, oke. 2. Catat ya. Catat namanya nanti kita undi soalnya. Yang tampil dulu siapa? Oke. Kelompok 4. 4. Tinggi. Tinggi kelompok 4. Oh cuma berdua? Anggotanya? Oh iya. Jadi yang tampil dua-duanya. Ya Novita, Ernawati ya. Iya. Yang maju. 1 orang. Ya. Erlina apa Erna? Erlinawati ya. 1 orang. 1. Oke ya, 1 orang. Kelompok 5. 5 nunjuk. Yang mau diturunkan Ibu Nani sama Nurjaya. Ibu Nani Bahar sama Nurjaya. 2 orang. Sama Chandra Budiasi. 3. 3. Sama 4 Itmoy. 3. Oh ya 3 dulu. 3. Nurjaya, Nani Bahar, Chandra Budiasi. 2 mana 2 tadi? 2 yang maju siapa? Sudarjo. Udah. 2. Kelompok 6. Kelompok 6. Ya. Udah. Oke. Yang mau tampil? Yang tampil Ibu Mel Poni sama Ci Mei. Ciamai. Parliasari.
Sama siapa? Irwan. Irwan. Ya. 3. Satu lagi Poni. 3. Iponi, Irwan, sama Dan Jamet. dibikin gulungan kertasnya. Diundi ini ya. Diundi. Biar nggak apa sih iri-irian. Jadi nggak iri. Biar nggak- Iya. Nama aja. Nama. Nama ntar diingetin nomor 1 siapa, 2 siapa. Ya. Ya. Ya, sambil nunggu ketegangan tolong ya, Pak Iwan kasih lagu dulu dah. Lagu yang enak gitu. Oh iya, yang online. Pak Wi, yang online ada yang mau nggak? Ya. Untuk yang online per provinsi tolong ada perwakilan minimal 1. Ya, silakan ditampilkan nama-namanya dari Pangkal Pinang. Provinsi Babel, maaf. Provinsi Babel. Ada? Sudah dapat, Carol? Ya. Orangnya ditanya. Langsung angkat tangan aja gitu. Oh iya. Iya, yang peserta online ada yang mau bervolunteer untuk memaparkan ya Ya. materi ini. Dari Bangka Belitung. Boleh ini deh, saya izinkan untuk unmute kalau mau ini. Dadah ya, dadah. Gitu. Gimana? Ada yang mau peserta online? Harus mau ya? Harus mau. Mau dapat sertifikat tidak? Saya pengen coba ya. Ini siapa nih? Bapak Suwanto ya? Ya. Oke, Bapak Suwanto mau ya? 1. Boleh. Oke, Ya, boleh. siap. 1. Ya. Kemudian Ya berarti ya. Bapak Suwanto dari Bandung. oh Bandung. Temanya bebas berarti ya. Iya, temanya bebas Pak. Betul. Oke. Sip. Berapa lagi? 1 lagi, 2 lagi? Ada yang mau online? Bangka Belitung. Nih ada Cici Novitanya nih. Langsung Ci. Ayo Bangka Belitung, siapa yang siap? Di sini ada Chow Semira, ada Ibu Suyui, ada Ibu Suyun, ada Taucin Julian, Ibu Liao Mien. Ayo siapa yang mau raise hand atau open mic ya? Ada Sylvia, ada Chow Sisira, ada Taucin Tristin, ada ini ada Ibu Ciamimi ini dari Koba, ada Taucin Wagustri, siapa bersedia? Ibu Ayan bersedia? Tema bebas ya Bu. Bebas Bu. Ya. Bisa ya Bu ya? Iya Des, dicoba. Ya terima kasih Bu Ayan. Ya. Ya Sisi. Ini ya, dicatat. Siapa? Cinovi namanya? Oke. Butuh 1 lagi? Yang Kalimantan ada perwakilan Kalimantan. Kalimantan mungkin ada yang mau atau dari Bali kali ya? Bali, Bali boleh. Ada yang mau? Ya Pak Budi. Bersedia Pak? Kitabnya aja belum ada. Oke. Ini Pak Arif Dharma tunjuk tangan, boleh unmute? Ya, bersedia Pak Arif? Wet Tong Tien, Jadi, selamat pagi, selamat berbahagia semua pada hari ini.
begitu indahnya di dalam pertemuan antara online dengan offline. Wete Tongtian. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang. Bapak Arif, sorry, ini Ya. mau menyampaikan ya berarti ya? Menyampaikan atau khotbah atau apalah Oke, namanya. boleh nanti ya Pak Arif ya sesinya. Kita tampung dulu nih Pak Arif, nanti kita tampung ke antrian dulu ya. Boleh ya Pak Arif ya? Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Arif Dharma dari Tabanan Bali ya, dicatat. Ya. Sip, terima kasih Bapak. Nanti kita panggil lagi. Ya. Saya rasa tiga aja ya. Udah ya. Sudah ada. Yang offline dulu kemarin namanya. Jadi Bapak Ibu, nanti penampilan Bapak Ibu tuh nanti kelihatan oleh saudara kita yang online. Ya, baiklah 1, 2, 3, 4, 12, 14 peserta. Tambah 3, 17 peserta. Waktu ada batasan Pak Wansegun, mana? 5 sampai 6 menit. Ya, Wete Tungtien. Puji syukur. Ya, terima kasih Wete Tungtien. Ya, baik, langsung saya comot nomor 1. Ya. Chandra Budiasi. Ambil Pak Gun. Nomor 2. Pak Ibu, yang dinilai itu bukannya konten benar atau salah, kita nggak merhatiin itu. Kita cuma mau lihat kemarin terapan visualnya, verbalnya, intonasinya, artikulasinya, ekspresinya, gerakan tangannya, segala macam, posisi berdiri segala macam. Mungkin itu yang kita mau perhatiin. E-nya ada apa enggak? Ya. Kontennya bebas, nggak masalah. Ya, oke. Nanti teknisnya ya. Ya. Enggak salah. Boleh di zoom. Yang kedua biar siap-siap itu ada dari kelompok 3 Cileni. Nomor 2 ya Pak Wi. Nomor 3 kelompok nomor ya ketiga dari kelompok 3 Niko. Urutan ke-4. Ketiga tadi Niko. Keempat Nani Bahar. Kelima Melian. Keenam kelompok 5 Nurjaya. Kelompok 7 Pak Sudarjo. 8 Irwan, ingetin posisinya. 9 Pak Mahi Hartono. Berikutnya Erlinawati. Ya. Berikutnya Marlia Sari. Berikutnya 12 Melani. Ya, 13 Poni Wijaya. Terakhir Teksin, itu untuk yang offline. Sedangkan yang online
Nggak usah diundi ya, urutan aja ya. Ya, tadi urutan pertama dari ya. Jadi ada 1 Bandung, 2 dari Bali, Pangkal Pinang, yang ketiga Bali ya, Tabanan. Ya. Ya, marilah kita beri aplaus untuk teman-teman kita sekalian. Ya, silakan kepada Ibu Chandra Budiasih. Kepada para rohaniwan, Unse khususnya dan Coseng tambahannya, tolong bantu penilaian mereka-mereka yang tampil di depan. Ya, namanya ditulis tadi kita sebutkan Chandra Budiasih. Apa sih yang harus di review gitu ya? Kita jangan nyari kesalahan enggak. Ya, terima kasih. Terima kasih Wanse Wichandra dan Wanse Gunadi. Tes. Tes. Para rohaniwan dan tojin yang terkasih, selamat pagi. Waite Tungkien Sancai. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tien yang Maha Kasih. Kita pada saat ini bersama-sama berkesempatan mengikuti DAK kelima kali ini. Tojin yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan sebuah ayat di dalam kitab Lun-I, Sabda Suci jilid 4 ayat 17. Nabi bersabda, bila melihat seorang yang bijaksana, berusahalah menyamainya. Dan bila melihat seorang yang tidak bijaksana, periksalah dirimu sendiri. Tojin yang terkasih, pada kesempatan ini kita sungguh mempunyai kesempatan yang baik. Kita bisa belajar bersama di sini. Dan kita berkumpul dengan teman-teman kita, bahkan para rohaniwan kita di sini bersama. Artinya, kita bisa belajar dari teman-teman kita. Baik para rohaniwan kita, senior kita, maupun teman-teman kita, bahkan teman-teman kita dari angkatan yang lebih muda. Dari teman-teman yang kita bersama mengikuti DAK kali ini, mungkin kita bisa melihat ada orang yang terlihat bijaksana. Maka dari mereka kita bisa belajar, kita bisa berusaha belajar, bisa nggak sih kita menyamai mereka? Paling nggak kita, ya dikit-dikit kita bisalah mengambil teladan dari mereka. Kemudian kalau di antara teman-teman kita mungkin kita lihat, kok kelihatannya orang ini gimana ya? Menurut kita terlihat perilakunya kurang baik. Misalkan demikian. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan dari ayat ini kita bisa lihat Nabi mengajarkan, periksa diri kita dulu. Karena ada pepatah mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Biasanya kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain, betul? Daripada kita melihat apa sih
yang kita lakukan, sebenarnya kita nih gimana? Apa kita juga mungkin sama dengan dia? Belum tentu kita lebih baik. Kita tidak melihat diri kita, jadi kita mungkin tidak bisa melihat, oh itu salah, kita salah. Tidak bisa melihat dengan cepat, kita salah. Tapi orang lain, karena kita lihat di depan mata kita, maka kita dengan mudah mengatakan, dia salah. Tuhan yang terkasih, demikian yang bisa saya bawakan. Semoga kita semua di sini kita bisa belajar sama-sama menjadi lebih baik lagi, lebih bijak dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kembali salam seiman. Wei te tungkian. Sanjay. Teman-teman yang giliran berikutnya itu nggak usah terpengaruh dengan kontestan yang pertama. Begitu kontestan yang pertama bagus, yang lain grogi. Waduh, saya nggak bisa seperti dia. Nggak usah. Sekali lagi, karena ada perasaan-perasaan begitu. Kita tadi kemarin saya bilang kita nggak usah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Jadi pencapaian kita itu acuannya diri kita, bukan orang lain. Kalau si Budi Arti itu udah keren, udah hebat, ya jam terbangnya mungkin kan memang beda, dan kayak kemarin juara 1 lomba ada kayaknya. Jadi abaikan aja, dia ya dia, kita ya kita. Be yourself, jadilah dirimu sendiri, gak usah khawatir. Oke, yang kedua silakan. Ini ya. Selamat pagi. Hanya bajikan Tien berkenan. Weite tung Tien. Saya tidak berani ya untuk membawa kitab karena di sini saya lihat wah rohaniawan semua. Jadi takut saya mengurainya salah ya. Salah dalam pengertian ya walaupun saya di dalam hidup udah mengacu itu ya sebagian. Sekarang saya mau membawa tema bahwa kalau ada yang bertanya di dalam hidup saya yang paling berat apa? Yaitu di dalam hidup saya yang paling sulit yaitu mengambil sebuah keputusan. Karena di dalam suatu keputusan itu akan terjadi perubahan di antara lingkungan, teman, sahabat, dan kehidupan pribadi saya. Tidak semua orang menerima keputusan saya itu baik. Misalkan saya berdiri di sini, belum tentu teman-teman saya senang. Karena apa? Saya bertumbuh bersama-sama di Litang, tetapi kenapa saya yang harus diusung ke sini? Nah di situ pun mungkin ada kecemburuan dari teman-teman, itu saya rasakan. Bukan berarti saya berani, saya justru jadi bertanggung jawab ini setelah pulang ya. Saya harus ada yang saya bawa dari sini untuk saya sampaikan kepada Tonjong. Saya malu kalau bilang Litang, sebenarnya rumahnya aja belum ada, baru namanya terpampang, yaitu kebajikan mulia ya. Nah saya sebenarnya tertantang, saya pun di sini kenapa saya keputusan itu terlalu takut saya ambil. Karena itu akan terjadi perubahan buat kita semua. Saya mengimani Konghucu itu pun suatu keputusan. Karena belum diikuti oleh anak saya, suami saya sendiri berjalan mengimani Konghucu. Terjadinya keimanan karena ada suatu keyakinan. Bahwa keyakinan itu terjadi karena rahasia Tuhan. Ya, kenapa? Setiap cobaan itu bukan cobaan bagi saya, yaitu suatu pertanyaan buat kita jawab melalui hidup. Nah, kenapa? Seperti ketika anak saya meminta restu dari saya, Mama,
saya memilih istri dari lain keimanan, yaitu Muslim. Ya, saya sakit karena anak laki saya satu-satunya. Sebagai seorang ibu, karena saya mengimani Konghucu, saya sakit kok tidak seiman sama saya, karena saya ingin didoakan dengan seiman. Tapi ternyata setelah saya dengan sabar, saya bilang, Mama izinin. Ya pasti melalui proses ya, dengan harus dimualafkan, ya kan, berjanji bahwa dia harus mengimani suatu keimanan. Tapi saya bilang, saya doa sama Tuhan bahwa saya jawab pertanyaan Tuhan, bukannya dicoba ya, Tuhan itu Maha Kasih, nggak mungkin mencoba umatnya. Ini loh harus gua kasih penyakit, gua harus uji. Menurut saya setelah saya lalui semua hidup itu suatu pertanyaan, sampai mana iman kalian melalui mengimani agama Konghucu, gitu. Nah setelah saya jawab kepada anak saya, Mama ikhlas, tapi Mama tahu, Mama percaya bahwa Tuhan tahu apa yang saya mau, yang Mama mau. Ternyata dia datang bahwa dia mau, saya berpikir bahwa inilah mungkin jalan Tuhan, dia dikasih jodoh dari lain keyakinan. Tapi setelah itu dia dimualafkan, mengucap janji ya mengimani secara cuma lisan. Sentenceen, saya supaya dia izin pergi, saya izinkan dengan memohon Tuhan, Tuhan anak saya laki-laki, saya cuma 2 perempuan dan laki-laki, tapi saya yang perempuan sudah berhasil karena menantu saya itu rohaniawan, J.S. Hendy, kalau yang kenal kayaknya kau Pancui katanya kenal, sering disebut. Nah itu kebetulan menantu saya JS. Nah sekarang anak saya yang lelaki malah nih. Terus terakhir dia jam berapa Papa Koko mau berangkat? Saya panggil anak saya itu Koko ya. Jam berapa Koko mau berangkat? Jam 8 mah. Di mana? Di Tangerang. Ya, terus saya bilang, oke, Mama percaya bahwa Tuhan itu tahu yang apa Mama mau. Karena rahasia. Saya nggak pernah ungkapin, takut anak saya kecewa. Saya paling sedih kalau ngelihat orang kecewa. Mukanya kecewa karena saya nggak mau. Nah akhirnya dia pulang cepet. Kok cepet sekali kok? Pulang udah beres, dapat surat. Iya, karena dia mau nikah di Indramayu. Nah ujung-ujungnya dia bilang, temennya yang antar kan, yang nyaksiin, yang emang satu iman itu yang mau diimanin. Terus Mama nggak marah nggak? Terus udah gitu pas dia pulang, kok cepet ya? Terus Mama di sana nggak diapa-apain, cuman bilang kebenaran mujizat Tuhan itu terjadi. Bukan saya mengarang-arang karena sini ya. Mujizat Tuhan itu terjadi, orang yang mau dituju oleh anak saya, istrinya stroke sudah bertahun-tahun. Nah ternyata jam 8 dia janji sama orang itu, sebelum jam 8, 2 jam sebelum sampai, itu istrinya sembuh. Nah yang memualafkan itu, dia bilang gini, terserah kamu mau ini minta surat buat apa, atau fungsinya untuk apa, tidak perlu basa-basi lagi, enggak usah diuji haji atau apa, enggak. Ternyata dikasih surat rekomendasi bahwa dia surat mualaf. Nah, karena apa? Dia bilang, karena saya lagi seneng istri saya sembuh. Nah, itu saya sujud syukurnya setengah mati, benar-benar Tuhan punya kuasa. Itu pertanyaan Tuhan, bukan ujian ya. Secara saya sedang mengimani Konghucu. Nah, saya percaya benar, bukan cuma itu sebenarnya perjalanan hidup kita sampai seusia saya. Banyak cobaan yang saya lalui, yang saya akhirnya saya kesimpulan saya itu bukan suatu ujian kalau kita emang merasakan Tuhan itu begitu baik, begitu sayang umat kita aja yang nyiptain Tuhan. Kalau itu percaya, saya percaya sekali karena hidup mati firman Tuhan. Jadi saya serahkan semuanya dalam kehidupan saya dalam jangka panjang dari ini, saya benar-benar menyerahkan diri pada Tuhan. Hidup mati firman Tuhan. Sekarang yang saya jalani firman pertama kehidupan. Jadi dari firman pertama sampai jeda firman terakhir itu pasti diisi, ibarat buku kita terisi, ya kan, terisi. Nah dalam terisi itu tidak selalu baik, tidak terlalu manis. Nah sebelum saya percaya bahwa Tuhan itu selalu bertanya untuk hidup saya selalu berkeluh gerutu, saya ngomel, Tuhan nggak adil. Saya dikasih penyakit 3 tahun, Tuhan nggak adil.
Saya sembahyang, saya kelitang, saya mengajar sekolah minggu, tapi Tuhan saya kasih penyakit. Tuhan nggak tahu. Ternyata itu suatu pertanyaan. Masih imankah kalian atau saya mengimani Konghucu? Saya tidak nyebrang. Mungkin di sana saya bisa sembuh nih, saya nyebrang. Enggak, ternyata. Nah, di situ mungkin pengalaman saya ya dari satu cerita itu mungkin kita bisa mempertebal keimanan kita dalam mengimani Konghucu. Bila Tuhan bertanya keimanan kita setebal apa, misalkan masih nggak lo iman kamu itu mengimani Konghucu dengan sebanyak pertanyaan Tuhan, jangan pindah. Jangan sekali-kali pindah karena pertanyaan itu akan diulang oleh Tuhan. Walaupun katanya hebat banget tuh ajarannya. Tetap yang hebat itu kita yang bisa mengatasi. Nah, dalam kesimpulan saya apapun situasinya untuk kita ya udah serahkan aja Tuhan. Hari ini selesaikan urusan kita berdagang atau apa, hasilnya serahkan Tuhan. Tuhan punya kuasa kalau kita percaya. Itu. Saya rasa cukup sekian, mungkin bermanfaat pengalaman saya. Akhir kata, hanya kebajikan Tien berkenan, wait tung Tien. Cek. Cek, cek, ya. Ya, sebelumnya hanya satu kebajikan Tien berkenan, Wei Te Tung Tien. Terima kasih buat pembawa acara yang memberikan saya waktu untuk berdiri di sini dan coba keberanian saya ya. Yang pertama, sebenarnya saya nggak punya materi sama sekali dan sebenarnya juga agak grogi gitu. Dimana di sini kebanyakan para rohaniawan pada berkumpul juga, belajar bersama bareng-bareng juga. Terus sekarang ini sebenarnya saya mau cerita jujur aja, karena sejujurnya saya juga nggak mau ikut DAK lagi, karena DAK keempat udah saya pernah ikutin gitu. Dan yang menjadi patokan saya mau ikut lagi juga sebenarnya cuma ada satu materi, yaitu materi kebaktian aja. Kenapa materi kebaktian yang benar-benar saya incar? Karena satu, terjadi di lapangan atau terjadi di tempat rumah ibadah, banyak kebaktian yang kayak semuanya tuh kayak nggak sinkron atau nggak sesuai sama aturan yang udah disepakati sama Dewan Rohaniawan kayak gitu. Jadi saya kepikiran kayak buat nerapin di makin atau di pakin saya gitu. Karena kebanyakan rohaniawan yang udah ikut itu mungkin dia bakal ngasih tahu cuman sebentar, terus sisanya dia bakal khotbah segala macam kayak gitu. Kalau maunya saya ada di Litang, saya memberi ilmu lah sama yang sesama anak muda, sesama ibu-ibu makin kayak gitu. Cuman saya ini masih malu-malu kayak mungkin harusnya gini deh Bu. Tapi setelah saya ikut DAK kayak gini, harusnya gini Bu. Cuman terserah ibu deh balik lagi. Kalau saya gitu orangnya. Kecuali kalau sama anak pakin. Kalau anak pakin enggak, kayaknya harusnya gini. Karena saya di DAK tuh kayak gini gitu. Saya masih ada penghalang antara saya sebagai taujin gitu sama rohaniawan tuh kayak masih takut salah. Yang bener kayaknya rohaniawan deh kayak gitu. Kalau saya di situ. Jadi maunya saya para rohaniawan setelah dapat ilmu dari DAK ini diberikanlah semua juga kayak gitu. Saya tahu pasti akan diberikan, cuman kan namanya kebaktian itu semua rohaniawan pasti punya kesibukannya masing-masing. Kayak dulu tuh sempat di Kabupaten Bogor sempat ada jadwal ya kan. Setiap rohaniawan tuh kayak harus kelitang ini. Sedangkan di Litangnya sendiri kayak jarang banget muncul kayak gitu. Jadi maunya saya di Litang dulu, diterapin dulu masalah kebaktian itu sesuainya kayak gimana, kayak gitu. Terus baru dia bisa menjalankan tugasnya ke tempat makin lain. Maunya saya kayak gitu. Jadi semua serentak lah. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Harusan sencing berdiri, harusan sencing duduk. Terus harus sembahyang tiamyo dulu ke depan. Mau sebelum kebaktian, apa pas kebaktian itu banyak macam sebenarnya. Dan sempat saya juga nanyain sama rohaniawan,
masalah kebaktian itu ternyata nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kayak gitu. Jadi semuanya itu fleksibel aja. Mau dia nyanyi sansencingnya berdiri, mau dia nyanyi sansencingnya duduk. Karena kita lihat lagi ke depannya atau ke lapangan itu banyak ibu-ibu yang udah berumur kayak gitu. Jadi kalau kita lihat banyak juga yang sebenarnya lagu Ya Tuhanku juga dia sempat duduk kayak nggak sanggup atau gimana. Ditambah lagi sansencing, gimana kita harus sembahyang ke depan. Apalagi kalau ngelihat tadi di Makin Depok sempat ada kayak nuang teh segala macam nyalain. Sedangkan kalau di tang saya itu cuman kayak ada apanya hiolonya doang gitu, tempat naruh dupanya itu nggak ada segala macamnya, cuman kayak gitu doang. Jadi kan ibarat kata cuman membedakan waktunya gitu. Dimana lirik sansencing itu habis pas banget dan langsung masuk dalam Ya Tuhanku kayak gitu. Di situ tuh banyak banget bedanya. Jadi saya harap untuk rohaniawan diberikan lagi ilmu-ilmu tentang kebaktian itu diperdalam lagi, karena takutnya ibu-ibu tuh masih banyak banget yang salah mengartikan. Malah sempat karena mungkin udah karena off lama gitu di kebaktian ibu-ibu di Makin saya, sempat pas lagi sembayang ke depan ini lagu sansencingnya dihabisin, dia lagi terus nyanyi lagi lagu Baita Tungtien kayak gitu. Nah itu kan berarti kayak ada kesalahan dikit, dimana kita juga harus turun langsung lagi rohanian buat membenarkan lagi dan mengingatkan lagi untuk para umat biar enggak salah nangkep kayak gitu. Jadi maunya saya kayak gitu. Terus juga sebenarnya acara DAK ini kalau dilihat-lihat, kalau kemarin nggak tahu ya ada public speaking atau enggak Pak Gun. Cuman kalau sekarang ini ada public speaking, ini berguna banget. Karena bergunanya satu, tujuannya saya mau nerapin ini di anak muda. Karena apa? Anak muda di tempat saya kayak masih kurang banget cara bicara atau cara keberaniannya untuk ngomong di depan seperti saya. Jujur, saya seperti ini bisa berdiri di sini, bisa ngomong di depan sini karena terpaksa, benar-benar terpaksa. Satu, saya kepilih sebagai ketua Pakin sendiri itu kepaksa. Jujur, saya bukan orang Cibinong asli, saya orang Cogrek, di mana saya harus kebaktian ke Pakin Cibinong tiap minggu. Cuman itu semua saya jalani dengan ikhlas karena emang dari kecil saya emang udah di Cibinong kayak gitu. Terus karena pentingnya sebagai anak desa ibarat kata, anak unggulan dari Pakin atau dari Makin di daerah tersebut, saya harap itu penting. Karena si anak ini bakalan tahu daerahnya sendiri itu kayak gimana, kayak tahu orang tuanya si ini siapa. Kalau jujur saya sebagai ketua Pakin di Cibinong, saya merasa bingung, ini orang tuanya siapa sih namanya, rumahnya di mana, kayak gitu. Kayak apalagi setiap ada kematian saya bingung, saya sampai nanya-nanya dulu biar saya tahu. Nah, itulah pentingnya di mana setiap daerah atau setiap Pakin itu punya bibit unggulnya sendiri kayak gitu. Bisa disebut ya, diajar kawannya, tua Makinnya kayak gitu. Karena saya juga di sini juga dari Yudi ketua Makin yang dulu dan sekarang kayak gitu. Jadi disupport parah. Jadi saya harap ke depannya para pengurus Makin bisa bekerja sama Pakinnya sendiri. Karena di lapangan, jujur, saya pernah nemuin di mana Pakin sama Makinnya rada selek. Kayak gitu. Jadi saya harap Makin sama Pakin bisa bareng-bareng. Walaupun emang pendapatnya beda. Kita maklumin. Namanya anak muda. Ya kan? Penuh membara, gue paling bener, gue paling ini. Nah yang paling tua mikirnya, gue lebih senior daripada lu. Nah itu yang lebih bahaya di situ. Jadi saya harap kita semua bisa bersama-sama bangun namanya Makin kayak gitu. Karena mau gak mau, maaf ya Pak, Ibu. Nanti juga kalau ibunya udah menua atau udah lansia, bakal diganti sama Pakin-Pakin yang lain. Nggak logis aja kalau Pakinnya dia akhirnya pindah ke tempat lain karena mungkin nggak nyaman atau gimana sama Makinnya kayak gitu. Jadi nanti si Pakinnya itu bakalan off kayak gitu. Karena saya juga sebagai ketua Pakin, jujur pertama adalah saya paling pentingin itu adalah kebaktian Pakinnya harus tetap berjalan setiap minggu. Karena kita lihat banyak beberapa Pakin di daerah Kabupaten Bogor yang sempat off, tapi juga masih ada anak mudanya, dia berani ikut kebaktian bareng ibu-ibu atau bareng bapak-bapak sekalian kebaktian umum kayak gitu. Jadi saya harap ibu-ibu sekalian semua atau pengurus Makin atau rohaniawan bisa memberi masukan atau motivasi untuk anak-anak muda biar mereka nggak minder, biar mereka mau dan berani mengambil tanggung jawab sebagai ketua Pakin kayak gitu. Itu
Itu aja dari saya. Sebelumnya hanya satu bajikan Tian berkenan. Waiter tunggu. Ibu ternyata luar biasa semua nih. Tapi saya mohon izin, Farel, kita 3 seling 1 yang online ya, biar mereka nggak jenuh juga. Ini kan udah 3 nih. Biar yang online dikabari siap-siap setelah ini. Setelah 1 dari kita, yang online siap-siap terserah. Farel bisa kasih umumin dulu buat mereka. Iya, Jeda berarti ini kita lanjut nanti setelah 1 offline, online ya Wansa ya. Oke, berarti ini tadi sesuai urutan Bapak Suwanto ya. Setelah 1 ini baru Bapak Suwanto. Oke, saya komentarin nanti aja. Teman-teman yang lain yang senior boleh mau komentari, tapi bukan ngeritik ya. Cuma ngasih masukan, kasih support yang udah bagus, yang kurang dikasih masukan. Pokoknya prinsipnya konstruktif ya, bangun ya. Seperti itu ya, oke. Ternyata orang kalau udah lagi curhat kayaknya, aduh, ekspresinya luar biasa, curhat banget. Karena emang curhat lebih terasa ya, nih kok nggak sangka juga tuh. Ya, Cinani Bahar, silakan. Chao Seng Hao, para rohaniawan, Wense, Kiao Seng, dan para tocin yang berada di DAP 5 pada hari ini. Terimalah salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Saya Tocin Nani Bahar, perwakilan dari Makin Cimanggis pada hari ini. Sebenarnya sih saya nggak mau yang tahu ya, tetapi saya terinspirasi juga oleh DAP 5 yang terdapat pada kitab susu kita, yang terdapat pada Chung Yung bab 19 pasal ke-20 yang saya beri judul pada hari ini, dan tidak saya akan membacakan ayat suci ini, tetapi saya terinspirasi dari diri dan seseorang ya, tentunya dari yang jauh di sana. Ya, saya sendiri termotivasi ikut dari DAP, sebenarnya sih dari DAP pertama hingga DAP yang kelima ini, ada sesuatu bagian lah di dalam diri saya itu harus lebih ke depannya belajar untuk diri, keluarga, dan anak-anak saya kelak, dan untuk generasi-generasi penerus Ruciao. Kalau kita terinspirasi dari orang-orang di luar sana yang saya lihat di pulau-pulau yang terpencil seperti Riau, Kalimantan, Jambi, di sana mereka kebanyakan masih berbentuk kelenteng ya, terutama juga di Pulau Belitung saya sendiri kan. Nah, saya terinspirasi oleh satu Kiao Seng, walaupun dia tuh belum mempunyai ibaratnya wawasan yang luas atau pengetahuan kitab-kitab yang lainnya, tapi dia berani tampil maju menjadi seorang rohaniawan untuk agama kita ke depannya bagaimana. Dan umat-umat di sana kan ternyata banyak. Nah, dia pernah bilang sih, ada nggak sih dari Matakin tuh seseorang yang dikirim ke sana biar di daerah kami tuh lebih maju lagi gitu. Nah, kita setelah sering sharing, gimana ya namanya, curhat lah dia gitu. Ini gimana sih, pelajaran aja dia sama sekali nol ya. Di sana belum ada kebaktian, belum ada lipak di daerah tersebut. Tetapi yang menginspirasi saya dan tetap berada di DAP sampai hari ini, dia bilang, kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang maju untuk agama gitu. Nah, karena kita terbiasa, maka bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan baik. Dengan apa? Membina diri tentunya gitu. Nah, pas dari tahun 2007, setelah saya kembali ke agama kita, Konghucu,
saya mengalami banyak perubahan di dalam diri saya, terutama untuk diri saya sendiri dan anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya juga ketiga-tiganya beragama Konghucu. Kedepannya sih saya pengennya di generasi-generasi yang akan datang pasti lebih oke lagi lah dibanding kita generasi yang telah lalu. Makasih juga sih banyak dukungan dari para rohaniawan, daripada teman-teman, sahabat, anak-anak muda, akin tentunya. Saya ke depannya pengen mereka tuh gimana ya, tetap semangat dan tidak pindah agama ke depannya terutama. Terus ya cita-cita saya ya, kalau memang belum terpanggil saya jadi rohaniawan, tapi saya sebagai aktivis, saya akan membantu. Kalau apa yang bisa saya bantu, pasti saya akan membantu. Apalagi kalau memang ada sedikit misalkan pembacaan ayat Cincengkui gitu kan misalkan. Nah kan kita kan udah tidak menggunakan Hokkien lagi memang sih. Ya kita menggunakan bahasa Mandarin ya ke depannya gitu. Nah itu kadang-kadang ada juga sih yang menyimpang itu kan. Makanya pernah suatu hari tuh Tocin tanya sama saya, Nan ini bacanya, cara bacanya gimana sih gitu kan. Saya bilang bacanya Pak Cengkui gitu kan. Saya bilang gitu ya, saya lebih percaya sama rohaniawan dibanding kamu, katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bilang, saya juga belajar. Ya kalau memang saya belum rohaniawan maklum lah ya. Namanya pengetahuan saya juga belum begitu banyak. Ya mungkin dengan seiringnya waktu ke depan, untuk tetap memperbaiki diri ke depannya, belajar dan belajar. Sehingga suatu hari nanti kita akan menjadi baik ke depannya. Di dalam Dak 5 ini, menurut saya pada hari ini kayaknya mempunyai suatu keberanian kalau bagi saya ya. Ibaratnya yang tadinya Dero kita tuh kan di kepengurusan itu tidak mendukung gitu ya kan. Dia pengen tuh istilahnya mencari orang-orang yang baru mau tampil tidak. Terus akhirnya pada suatu malam aku inbox Pak Wican sih, kan lagi saya nggak punya nomor WA-nya atau gimana. Pak ini gimana ya, saya pun udah mendaftarkan diri nih, pengen ngikut Dak. Tetapi kata sekian gitu, diusahain untuk orang-orang yang belum pernah dulu Nan gitu. Nah di hati itu muncul sih satu, tetapi beberapa hari lagi kalau saya berikhtiar juga, ya Bang Tian, kalau apabila saya kembali lagi ini dan mengikuti Dak ini enggak akhir, saya tuh akan mengabdikan diri gitu ibaratnya. Ya untuk terutama ke tempat ibadah saya. Kalau ya sih kalau memang ada yang sharing pendapat gitu. Kalau ada yang bisa saya bantu. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini, walaupun kan berbicara walaupun walau gugup. Lah kata Pun Gunadi. Nah, kedepannya kita selalu belajar. Sekalipun mungkin kedepannya oke. Bagikan waiter tungkian sanjay. Ya luar biasa. Farel dipersilakan ya. Ini yang baru maju dikasih minum takut lepek-lepek. Oke. Cek. Oke. Selanjutnya ini berarti ada dari, bentar ya, Bapak Suwanto dari Bandung udah ready ya? Sebentar saya unmute.
Oke, sudah ready? Oke, sip. Oke, sudah terdengar suaranya. Kita bisa mulai aja ya Pak Suwanto ya. Sip, oke. Wait, Tung Tian. Coaching semua. Syenita. Perkenalkan, nama saya Suwanto. Saya berasal dari Makin Bandung. Nah, saya akan sharing mengenai kesehatan mental. 10 Oktober 2020 itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia. Nah, tapi ada beberapa fakta yang mengkhawatirkan dan menyedihkan, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan mental. Pertama adalah tahun 2020, 8% penduduk Indonesia itu mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, menurut data Dinas Kesehatan Bandung, di Bandung terdapat 3.000 orang yang memerlukan bantuan profesional untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya. Dan yang ketiga adalah, masih tahun yang sama, tahun 2020, terdapat kejadian 470 siswa di Jepang bunuh diri. Sekali lagi, terdapat 470 siswa TK sampai SMA melakukan tindakan bunuh diri. Dan itu adalah tindakan bunuh diri yang paling banyak selama 4 dekade. Nah, itu berarti kesehatan mental memang menjadi isu yang penting, isu yang menarik. Nah, apa sih yang harus kita jaga untuk supaya kesehatan mental itu menjadi baik? Yang pertama adalah selalu kita katakan hal yang positif terhadap diri kita sendiri. Jadi, jangan sekali-kali kita berpikir kalau kita malas, kita bodoh, kita tidak punya masa depan. Tapi selalu berpikir kita adalah pribadi yang baik. Kita adalah pribadi yang unik. Kita adalah pribadi yang bisa bekerja keras. Jadi, sekali lagi, kita jangan sekali-kali mikir kalau kita itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Kita jangan mikir kalau kita itu adalah orang yang negatif. Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting sebetulnya, ini yang sering kali kita lakukan, yaitu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ini sering kali sih sebetulnya ya. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa sih kita itu tidak perlu membandingkan dengan orang lain meskipun seumur? Alasannya karena satu, agama mungkin berbeda. Yang kedua, kesukaan kita berbeda. Yang ketiga, latar belakang sosial ekonomi itu mungkin berbeda. Jadi kalau begitu kita membandingkan dengan siapa supaya maju? Nah, kita kalau ingin maju, bandingkan kita dengan kita tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin. Apakah kita itu grow up? Apakah kita itu bertumbuh? Apakah kita itu menjadi semakin baik? Jadi nggak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Nah, ini sebetulnya relate banget dengan sabda kitab susu ya yang ada dalam kitab susu, yaitu Lungi. Saya bacakan saja. Lungi jilid 2 ayat 4. Nabi bersabda, pada waktu usia 15 tahun, Nabi sudah teguh semangat belajar. Usia 30, tegak pendirian. Usia 40, tidak biasa. Usia 60, pendengaran telah menjadi alat yang patuh. Dan usia 70, aku sudah dapat mengikuti hati yang tidak melanggar garis kebenaran. Nah, Nabi itu berarti tidak compare dengan Nabi yang lain. Nabi tidak compare dengan orang lain. Tapi Nabi compare atau membandingkan Nabi dengan fase usianya. Usia 15 tahun, usia 30 tahun,
40 tahun, 50, 60, 70. Begitupun kita, ya. Begitupun kita. Kita compare dengan kita sendiri. Nah, kalau saya bahasanya begini. Saya sekarang belajar khotbah di sini, meskipun online, itu berarti saya mendapatkan pengalaman yang baru. Itu berarti sekarang saya adalah Suwanto versi 1. Besok, saya akan belajar hal yang lain. Itu berarti saya adalah Suwanto versi 2. Besok lagi, saya belajar hal yang baru. Itu berarti saya adalah Suwanto versi 3. Jadi, saya itu akan punya versi yang baru every day. Saya mempunyai versi yang baru tiap hari, meskipun kemajuannya kecil. Bayangkan Taujin, kalau kemajuannya segini saja, tapi itu dilakukan tiap hari, maka dalam 1 tahun, kemajuan kita akan sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan kita bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan kita dengan fase-fase hidup kita. Dan itu cocok banget dengan Nabi sabdakan. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, yaitu berhenti memikirkan opini orang tentang dirimu. Sekali lagi, berhenti memikirkan opini orang tentang dirimu. Ya, jadi bahasa kerennya atau bahasa yang agak kasarnya itu adalah bodoh amatlah dengan penilaian orang lain. Ya, saya guru, saya mengajar di satu sekolah menengah atas. Ya, kalau saya mengajar 40 anak, saya tidak pusing dengan saya yakin saya tidak akan memuaskan 40 anak. Saya tidak akan memuaskan 40 siswa. Tapi yang saya bisa pastikan adalah saya berusaha keras menjadi guru yang terbaik buat mereka. Itu yang terpenting. Ya, jadi penilaian orang bodo amat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 4, jauhkan toxic people dari lingkungan kalian. Ya, jadi sekali lagi jauhkan toxic people dari lingkungan kita. Nah, kita bergaul bisa dengan siapa saja. Tapi kalau untuk memilih teman, kita pilih yang baik. Ya, pilih yang baik. Kita harus punya cycle pertemanan yang baik. Kalau misalkan teman kita itu toksik, ya, saling menjatuhkan, saling ngomongin, ya, saling sikut-sikutan, kita keluar dari cycle tersebut. Kita masuk ke lingkaran pertemanan yang positif, yang saling support each other, ya, saling support satu sama lain. Kemudian selanjutnya ini sebetulnya banyak, ya. Nah, tapi satu lagi saja kelihatannya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental adalah batasi melihat sosial media. Ya, batasi melihat sosial media. Nah, itu saya pernah coba ke diri saya sendiri, ya. Jadi saya catat sekarang saya dalam kondisi yang nyaman. Kemudian saya lihat Instagram, saya Instagram buka scroll 15 menit, berasa nyaman. Karena saya melihat banyak hal yang menarik di Instagram. Banyak foto-foto yang oke. Tapi bayangkan, kalau saya baca Instagram atau saya scroll Instagram itu selama 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, perasaan kita itu muncul merasa nggak enak. Ada rasa, dalam tanda kutip ya, ada rasa iri. Apalagi melihat teman-teman kita. Ya, kenapa ya orang itu bisa ke luar negeri? Kenapa ya orang ini bisa liburan? Kenapa ya orang itu punya prestasi? Kenapa ya orang itu kelihatan bahagia? Nah, akhirnya karena kita akhirnya compare dengan orang lain, munculnya adalah sifat iri hati. Jadi ada baiknya kita harus membatasi, ya, kita harus kontrol apakah media sosial itu sudah menjadi toksik atau tidak. Nah, relate nggak sih dengan kitab Sesu? Ada. Kitab Sesu bilang begini ya, Lunji jilid 14 ayat 24. Nabi bersabda begini, zaman dahulu orang belajar tujuannya adalah membina diri. Tapi sekarang
Orang belajar tujuannya adalah untuk show, untuk memperlihatkan diri kepada orang lain. Nabi dulu sudah bilang begitu dan sekarang kejadian. Ya, jadi sekali lagi ya, batasi media sosial. Kelihatannya itu saja ya. Mudah-mudahan sharing saya ini berguna terutama untuk kesehatan mental kita. Saya akhiri saja. Wite Tungtian. Sini saja. Terima kasih Bapak Suwanto ya. Oke. Semua udah terdengar tadi sama peserta offline juga. Oke. Pas ya. Oke. Iya, mungkin mengingatkan nanti yang offline batas waktunya itu nanti 1 orang 6 menit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pak Unsu Gunadi berarti nih. Oh, coffee break dulu. Oke, sebentar ada info. Oke. Waktunya kopi break, terus ada info juga masing-masing koordinator menghubungi Ibu Dina atau Ibu Liana. Karena kita makan siang pakai nasi box. Jadi bisa dibawa pulang, bisa bisa makan di sini. Setelah kopi break, masing-masing koordinator segera hubungi Ibu Dina atau Bu Liana ya. Sama kunci. Ya udah, terima kasih. Waita Tungkien. Silakan kopi break. 15 menit ya. Yang offline juga boleh istirahat dulu coffee break 15 menit.